welcome back to Civil Talk. Oke, sebelum kita ngobrolin podcast panjang-panjang ini, Mbak, sebenarnya tuh KP itu apa sih, Mbak? Mungkin dari Mbak Umi dulu deh. KP itu salah satu matkul wajib yang harus diambil kan ya. Oke, matkul wajib Kerja ya. praktik. Oh, benar. Kita magang lah istilahnya gitu. Kalau di jurusan lain mungkin dibilangnya magang ya. Kalau di kita kan namanya kerja praktik. Nanti kita nyari proyek, kita numpang kerja di situ tapi nggak dibayar. Oh iya. Disuruh-suruh gitu ya. Namanya juga magang ya. Ya nanti dapat nilai dari dosen. Itulah Jadi Mbak Tera singkatnya. ada tambahan nggak? Mungkin kalau yang lebih detailnya kayak itu matkul yang wajib juga 3 SKS, tapi bisa ditempuh kalau udah 98 SKS atau IPK lebih dari 2,25. Oh, berarti syaratnya 98. 8 SKS. Oh, 8 SKS. 98. 98 Iya, SKS. iya. Kalau kurang nggak boleh berarti ya? Nggak boleh dong, nggak bisa nego dong. Moralat dikit. Apa Tadi Tera, oh boleh kan? Boleh lanjut. Tera bilang 3 SKS salah ya, harusnya 2 SKS. Oh iya. Iya, ini salah ini. Maaf ya. Kalau ini Mbak, kalau buat waktunya itu ada ketentuannya nggak sih KP itu berapa lama gitu? Waktu gimana ya? Maksudnya waktu pelaksanaan? Periodenya. Ya, periode Oh iya, KP. kalau pelaksananya itu selama kalau di sipil 60 hari ya. Iya. Ya kan 60 hari. Untuk biasanya tiap proyek beda-beda, ada yang maunya Senin sampai Sabtu, ada yang Senin sampai Jumat atau 7 hari boleh terserah. Jadi 60 tuh tergantung kalian mau ambilnya hari apa gitu. Kalau Mbak Tera kemarin gimana harinya? Aku sih maunya chill ya, jadinya Senin sampai Jumat aja Oh, gitu. Iya. Nah, buat itu kan Senin sampai Jumat ya. Itu Iya. ada apa kan masih ada kelas kan? Itu gimana kelasnya? Kebetulan tuh ngambilnya waktu liburan semester, jadi kayak lebih disaranin ngambilnya pas liburan soalnya biar gak mengganggu. Kalau misalnya ngambil pas udah kuliah gini kan, apalagi offline, matkulnya jadi nggak bisa ikut kuliah langsung, jadi harus istilahnya jadi nggak dapat kuliah. Ya, ninggalin kuliah. Iya, kan? ninggalin kuliah lah, harus ada absennya, berarti kan berkurang ya. Sedangkan kalau kita ambilnya waktu liburan, nggak motong kuliah secara offline juga, tapi kita dapat full nggak kepikiran tugas juga kan kalau Iya, lagi benar-benar. liburan ya gitulah. Juga bisa ngisi liburan juga kan? Iya, iya. Kalau Mbak Umi gimana? Ini katanya kabar-kabar Mbak Umi yang pertama ya, Iya, KP ya? Apa yang sidang KP itu ya? Ini gimana? Boleh dong Ngambilnya tuh ceritain. ya hari biasa atau sama Mbak Tera tuh Kalau gimana? aku kebetulan emang mulai KP-nya tuh lebih awal dari teman-teman. Keren ya, awal ya. Alhamdulillah dapat proyeknya cepat. Iya. Terus kebetulan di sana juga kerjanya dari Senin sampai Minggu, nggak ada libur. Berarti full Iya. semua. Iya, makanya dia lebih cepet. Oh Iya, gitu, sempet. oh bedanya. Terus Oke. ya paling kalau pengen libur ya bolos-bolos dikit tapi tetap absen. Iya. Di proyeknya berarti absen ya? Tetap absen ya, tapi libur lah, bolos. Paling izin, Pak, saya harus ada kegiatan di Semarang, padahal ya main gitu kan. Gak apa-apa lah yang oh iya itu. Skip. Mbak, kalau buat KP-nya itu sendiri kan Mbak Tera sama Mbak Umi kan semester 7 ya. Terus untuk KP-nya itu dilaksanain itu emang di semester 7 atau gimana? SKS-nya, ambil SKS-nya. Iya, ambil SKS-nya wajib di semester 7 berarti. Kalau kita kan berarti ngurusnya pas semester 6 sebenarnya, Ah. kayak ngurus berkas-berkas itu pas akhir-akhir semester 6 mau UAS nih kita ngurus. Nah, pelaksananya pas liburan. Nah, pas itu jadinya kita ngambil SKS KP-nya waktu semester 7, pas kita udah selesai KP-nya, nanti nilai keluar kan jadi masuknya di semester 7. Oh. Berarti ngelaksanainnya di pertengahan antara semester 6 sama semester 7 itu. Iya, kalau aku. Ini Berarti ada aku udah teman-teman deket juga ini. yang Sebentar lagi udah berarti, Mas. bentar lagi nih. Iya baru semester dong. depan ya. Dari proyeknya. ya Iya. Nah, belum ada gambaran juga nih proyek. Oh, BTW Mbak Tera proyeknya di mana? di Tangerang. Nama Tangerang. proyeknya kan gedung nih, gedung apartemen namanya Sidimara Forest Walk di mana Ciputat, Tangerang Selatan, anak Tangsel. Anak Ciputat. Anak Tangsel 3 bulan. Kalau Mbak Umi di mana proyeknya? Aku di desa proyeknya. Dia di pesisir. Sama Aku di Mbak. pesisir, soalnya proyekku breakwater sama seaboard.
betul. Jadi di pesisir utara Berarti di Rembang. Rembang. Ya. Berarti liburan terus kalau gitu kan di pantai. Oh, tiap hari sunset. Enggak panas gak? Panas gak? Oh, keluar pasti APD lengkap. Adanya sunscreen, Oh, topi iya. itu dia. Kalau Batara panas gak di proyek itu? Apa? Panasnya beda ya kayaknya. Beda. Kalau dia kan panas pesisir, kalau panas polusi deh. Oh, iya di kota berarti ya? Di Iya. kota ya? Kalau Mbak Umi mungkin ya sering buat story berarti kalau di pantai ya? Oh, jelas tiap hari dong, anak senja banget. Sekalian healing Lagunya ya ini sih? kan Haribaan, punya Suki Kurniawan gitu kan. Aduh, Sekalian healing berarti setiap hari. Iya makanya itu selain bisa KP juga bisa itu nyari kesempatan buat Oh liburan kan? iya benar. Tapi kan liburan kan Ban KP-nya? Atau Kenapa? pas kelas? Ambil KP-nya pas pas liburan? liburan. Berarti liburan Bulan Juli. Aku Iya, mulai kemarin Juli, iya Juli, akhir Juli aku berangkat KP. berangkat Terus KP akhir Juli terus keluarnya selesai itu awal Agustus September ya pertengahan September ding selesai. Juli, September. Benar-benar Berarti 2 bulan kali ya. 2 bulanan ya? Iya. Oh itu tergantung tadi ya, tergantung harinya Ya, ya. kalau aku akhir Juli sampai Oktober jadi hitungannya 3 bulan. Iya. Jadi 2 bulan. Berarti kan seminggu 5 kali kan ambilnya. Ya. Itu sehari itu full atau gimana tuh KP itu modelnya? Siapa mau cerita? Coba bangun dulu deh, yang Iya. awal-awal deh. KP ngapain gitu ya? Iya. Apa yang ngapain sih? Ya, KP kerja. Kita Ya, full kadang- sehari atau gimana? kadang suruhnya itu kadang ya yang berhubungan sama teknik sipil. Aku pernah disuruh ngitung HSP gitu-gitu ya. ASP. Ya kalau mau ikut Satuan tender kerja. ya. Oh, iya. Si proyek ini kedepannya mau ikut tender di FSM kayaknya kemarin. Terus suruh ngitungin buat ikut tender HSP-nya. Suruh nyari-nyari harga Buat RAB. buat RAB gampangnya gitu. Terus kalau yang sering tiap hari aku lakuin ya mohon maaf nih jadi kang fotokopi. Ya, KP. Iya, serius, Katanya beneran. dari apa dia? Beneran jadi kang fotokopi. Itu fotokopi gimana mas? Fotokopi. Ya jadi nggak ada surat jalan kan kalau di proyek misalnya ada material datang atau apa biasanya approval material terus nanti disuruh di scan buat jadi arsip gitu kan kayak gitu sih jadi admin teknik loh. Begitu. Berarti ini Mbak, apa dari semua yang dikerjain tuh udah dikuasain semua gitu. Maksudnya kan kayak tadi ada ngitung-ngitung juga kan. Nah itu berarti udah dikuasain gitu. Kalau nggak bisa tanya kok. Oh, Pak ini nggak bisa pak. terus biasanya berarti kayak bantu gitu ya? Iya, Ada pembimbingnya. betul ada pembimbing. Ya. Berarti gini ya, kalau KP itu gak harus bisa dulu terus lagi KP atau gimana? Lo harus bisa Harus bisa dulu Iya, berarti ya? Iya. Tapi kalau Minimal punya basic Iya. ya sih. kadang juga lupa jadi ya maklumin aja. Tapi ntar kalau nggak paham nggak berita nggak kurang bisa kan bisa tanya ke biasa nggak? Iya, Jadi di sana tuh nggak semuanya ini apa misalnya aku kan KP, tapi nggak semuanya harus bisa. Misalnya kan ada HSE itu kayak kesehatannya, terus ada QC quality controlnya, ada engineer-nya, ada pelaksananya. Nah, jadi bisa aja kalian ditempatin di salah satunya aja, Oh misalnya gitu ya. di quality controlnya aja ya. Berarti kalian selama KP mungkin belajarnya cuman yang nggak cuma sih ngecek misalnya udah dicek terus dicek nih sesuai nggak sama kualitasnya yang harus ada di kakak dan teman-temannya itulah ya. Oh, berarti yang milihin jobnya tuh dari sana ya? Di Iya. Twitter ya? Ya. Yang kosong yang bisa mana, yang butuh bantuan yang yang butuh mana. mana. Atau ada nggak dari sana tuh nanyain basicmu apa terus disuin proyeknya sana? Bisa ada? juga misalnya Bisa juga ya? kamu bisa pegang apa misalnya ya SAP, SketchUp ya. apa AutoCAD nggak? Nah, Nah, gitu itu ya. kalau Ini bisa jadi drafter. nanti bantuin drafter BIM-nya ya gitu. Kalau Batera kemarin lebih ke apa? Kalau aku bantu di engineer-nya, di engineer ya itu kayak kalau aku kan gedung ya, jadi itu misalnya kebutuhan apa besi, berat besi, terus bekisting, terus kebutuhan cornya berapa, volumenya, terus hitungan sak-sak, ya basic lah, sama Itu misalnya maksudnya kalau di mata kuliah itu masuk ke apa apa ya? gedung, Gedung ya? ya kayak apa beton, Beton masuk ya? Beton, baja. Tapi kalau kayak perhitungan misalnya besi, beton, volume beton gitu tuh kayaknya kita kan nggak pelajarin ya. Nah itu loh. Bisa manual kayak misalnya yang penting kita tahu dasarnya. Kalau misalnya apa sih besi itu kan panjangnya kalau buat pelat itu 1/4 D gitu kan. Nah gitu penting kita tahu itu. Aku nggak ngerti nih mas, aku nggak ngerti. belum. Besok ngerti. Masih lama Jadi ya, yang besok penting kita ya? ngerti basicnya. Yang penting adalah ntar tinggal masukin Excel doang. Udah. Aman lah, cara bodohnya ada. Mbak Mi juga sama kayak gitu, ngitungin itu. Atau Oh, beda iya. lagi? Nih, Atau lebih ke apa lagi? mungkin kalau cerita kalau mau yang lebih ke beneran KP-nya tuh di Tera ya. Kalau di Oh aku gitu.
Tugasnya. Liburan gitu ya? Iya, dia bagian Mungkin ya. healingnya aja sih. Tugasnya tuh yang kayak engineer tuh ya dikit lah. Kebanyakan tuh paling suruh bantuin HRD ngitung lemburan, bikin kopi. bikin kopi. Tapi ringan kan, Bantuin, itu kan nggak iya. terlalu berat kan ya. Ya, Nah kok berat. bisa termotivasi ngambil proyek yang di situ gimana? Nah ini cerita Oh, ngambil ini proyek. penting ini. Ya, cerita ngambil proyek. Oh, ya, Kita ngambil tuh proyek. kadang kan ada tujuan ya. Kalau aku tuh pengennya selesai cepat. Ya. Kita mau realistis atau idealis? Kalau mau idealis ya aku harusnya ngambil yang proyek BUMN, terus Gede, mungkin bagus proyek lah. bagus, proyek gede gitu kan. Tapi aku ngambil realistis. Pengennya aku selesai cepat, berarti aku harus ngambil proyek seadanya. Yang pertama ada apa? Pertama di approve apa? Oh benar Pak, itu kalau itu tuh ngefek di nilai nggak sih? Atau ada Enggak, perbedaan? enggak. Jadi apa namanya bebas gitu ya? Perbedaan di pengalaman. Oh gitu ya? Iya. Iya, gitu ya. Hmm. Jadi kalau aku ngambilnya di yang realistis, pengennya cepet, pengennya itu gampang soalnya yang punya proyek itu salah satunya Pak Nuroji, jadinya masuknya satset selesai. Gitu Langsung kan. dapat data nih, belum Kalau- masuk malah. Ya, langsung dapat data. Dia gercep kan. Berarti sama Pak Nurzil ya, pendampingnya ya? Buka. Pak Nurzil itu berarti yang itu yang salah satu apa tadi? Salah satu owner Ownernya. sebetulnya ya. Nah, terus buat masuknya itu Mbak harus ada punya kenalan gitu atau gimana, kan kebetulan aku sendiri kan kayak nggak ada. Oke, kenalan. kalau ini- Siapa yang mau cerita? Ya kalau aku nih kebetulan nggak ada punya orang dalam nih, terus orangnya nekat kan ya, semuanya dicari yang ada ya di IG ya di apa misalnya di Google, terus cari cutting lah yang tahu, nah semuanya tuh dijalanin. Nah, jadi kalau aku lebih kebetulan dapatnya malah dari kayak balasan emailku, kayak aku ngemailin misalnya ada website PTPP nih kan, aku kemarin di PP Urban, nah itu email PTPP izin apa permohonan untuk kerja praktek di proyek tersebut gitu. Nah itu kebetulan alhamdulillahnya balasannya di situ, jadinya bisa lah ya, nggak harus punya orang dalam. Dan kalau yang nggak pakai orang dalam itu lebih dihargai menurut Oh, aku ya, kayak keren dong Iya kan, keren. nggak punya orang dalam tapi bisa masuk proyeknya, berarti dia emang serius gitu kan. Gitu sih kalau Tapi dari proyeknya Mbak Itra ada pembatasan nggak? Kayak Mbak Itra nggak Iya. pernah pakai, terus kita ntar selanjutnya mau ke situ lagi, misal belum kelar itunya, gedungnya. batasan Kayak pembatasan Pembatasan orang-orang orang. KP di situ gitu loh. jumlahnya. Jumlahnya itu. Kalau di aku sih pembatasan tuh sebenarnya karena ruangannya tuh kapasitasnya 20 orang aja. Jadi tiap satu kayak anggap aja satu kloter tuh cuma 20 orang. Kalau misalnya mau daftar tapi waktu itu udah 20 ya nunggu ada yang selesai baru kita bisa masuk. Oh, gitu. Nah, buat tadi kan udah cerita ya tentang KP ya. Nah, sistematika sebelum KP itu gimana, Mbak? Kayak bagaimana alurnya tuh gimana loh? Biar kita ada pandangan. Gimana? Mbak Umi mungkin kemudian Mau jelasin alur ya? Aduh, Iya. agak-agak lupa nih kita sebenarnya. awalnya gimana, terus tahapannya gimana gitu. Harus apa aja gitu. Yang pertama, Yang pertama, Ikut ini presentasi. ya presentasi. presentasi KP harus 5 kali. Oh ya bentar, itu kan kita disuruh ikut presentasi itu buat apa sih? Buat syarat. Lah ya, berarti cuma buat syarat doang berarti ya? Iya, Ada biar yang- kita tahu loh kayak Gitu. gimana sih KP. Minimal berapa? 5. 5 kali ya? Ya. Itu buktinya apa kalau online itu? Absensi. Jadi ada absensi, nanti itu dilampirin. Ya. Nah, nama kita di stabilo buat nih ada 5. Udah pernah ikut berapa KP, cuman absensinya hilang itu gimana kalau gitu? Ya harus Minta nyari. aja Iya. ke- Minta yang ke Iya. KP-nya itu ya? Udah pernah ke siapa? Presentasi. Iya. Mungkin ke aku kemarin itu. Nggak tahu, Ya. lupa banget. Kan Ya tuh Terus udah lanjut? 5. Ada Terus 5 ya? habis itu nanti harus 98 SKS. 98 SKS. Setelah itu nanti bisa daftar. Daftarnya itu bikin gimana? berkas. Bikin berkas, ada 3 ya berkasnya. Permohonan data, permohonan KP, sama yang satu apa lagi ya? Pokoknya Adalah harus pokoknya itu bisa. kita datang ke Pak Bagus sama ke dosen wali. Berarti cuma itu ya, ada lagi kan? Kayak Itu. milih dosennya tuh gimana? Nah, itu setelah itu nanti kita milih dosen. Itu sesuai kita. Milih dosen dulu ya? Sebelum yang 3 itu kita milih Milih dosen. dosen dulu ya. Jadi Sebelum pilih dosennya syarat. itu 3 tadi dosen dulu gitu ya. ya Milihnya gimana milihnya tuh? Milihnya itu random ya, kita nggak tahu dosen kita siapa. Jadi Walau alam. ya kita tapi ada tip and trick sih sebenarnya. Oh, iya, Tapi kita nanti di sebetulnya nggak tahu dulu ya. Iya. Jadi ada kertas. Nah itu kertasnya ada nomor 1, 2, 3 sampai 60-an lah pokoknya. Tiap nomor itu ada nama dosennya. Nah jadi anggap aja kita nggak tahu nih nama dosennya. Nah kita milih nih
mau nomor 13 Pak. Nah, nanti Pak Rudi yang bacain. Oh, Pak Rudi sih. Pak Ari. Hari. Ya, Pak Ari yang baca. Misalnya kalau desainku Bu Dwi Kurnia ini Mbak. Oh iya Pak. Nah tapi sebenarnya kayak kalau dari yang sebelumnya tuh misalnya sama buat kedepannya itu ada kayak list itu kayak urutan kayak misalnya dari sesuai abjad sih biasanya. Jadi kalian tuh bisa memperkirakan misalnya namanya Pak Bagus kan berarti awal-awal. Terus kalau punya Pak Supri berarti bawah-bawah tuh. Nah itu kita bisa prediksi dari itu juga. Mungkin besok angkatan kalian harus inisiatif bikin spreadsheet lah. Iya, biar Oh iya. Kan kalau udah yang ngambil, oh itu udah nomor berapa, dosennya siapa ya? Iya. Biar yang lain nggak kejebak. Kan juga pengen kan dapat dosen yang enak, langsung Iya, ACC benar. gitu kan. Ya, nggak usah asis. Dosennya ada gitu. Ya alhamdulillahnya ACC sekali langsung ACC. Enggak asis, kebetulan sih ya. Cuma Pak, saya ngajuin. saya sudah selesai KP, saya ingin mengajukan laporan. Oh ya kirim email, ACC ya Mbak, presentasi besok tanggal berapa? Siapa Ya. dosennya tuh? Aduh, tertarik nih ya. Di balik layar. Ah, di mana layar. Apa sih? Gitu. Karena rebutan Mas kalau di Oh, iya. karena rebutan Iya, nanti kan. rebutan besok. Pokoknya semua dosen itu baik, tergantung kita yang menanggapinya kayak gimana. Kalau aku nggak cepat-cepat ngerjain laporannya juga nggak selesai cepat kan? Iya. Ya. Batara juga aman kan kemarin dosennya? Aman. Kalau desainku baik, cuman susah ditemuin aja. Gitu sih. Kalau buat itu kan tadi ngerjain liburan kan. Iya. Kalau aku sih ya, kalau Iya. liburan kan dipakai buat apa sih? Main ya kan, Iya. nongkrong gitu. Iya. Nah terus buat manajemen waktunya itu gimana? Iya, itu tergantung ke prinsip tadi. Kalian tuh idealis, apa realistis. Kalau emang misalnya mau lulus cepat kan pasti kalian tetap prioritasin KP-nya dong. KP sambil main tuh bisa. Kan KP kan cuma sampai sore ya, sampai jam 5-an. Biasanya kalau proyek kalau lebih ya, kalau lagi apa namanya? Apa? Kalau lagi misalnya ngecor gitu, makanya sampai malam. Terus kan nggak tiap hari ya. Jadi nanti main, nah tapi mainnya sama teman-teman baru di tempat-tempat kafe, bisa ngopi-ngopi bareng, main ke Intinya aku kan juga jalan-jalan gitu. KP-nya sambil liburan ya? Oh iya sih. Di pinggir pantai kan sambil anak ada ini kuproy pada ngudut gitu kan. Apa itu? Ngudut sebat, minum kopi gitu kan. Ya udah sambil ngobrolin. Pak gimana Pak hidup Pak? Enak gak? Nanti gak terlalu Siap. berat kan KP kan nyantai. Enggak lah. Enggak. Apalagi aku kan anak indie ya. Waduh. Aduh, Si paling anak indie kalau misal suruh sunsetan kan spill asik. playlist dong kak. Makanya milih yang daerah pantai ya. Iya. Juga sih, aku juga bisa gitu lah gak apa-apa deh. Nah, kan sambil kemarin kayak Ivan tuh temanku di gunung, dia suka gunung. Ya dia kan. suka Oh, iya, gunung, Mas. jadinya Oh, dia iya. nyari Di yang di Semeru. gunung. Oh iya iya. Dia tiap hari Hari lihat lihat gunung kan, seneng dia. Terus kalau KP itu, betul kan kemarin ada juga yang ikut magang Merdeka sama Mas Toha itu ya? Iya. Kalau udah magang itu ikut KP gak sih? Atau gimana? Tergantung mau konversinya ke matkul apa aja. Jadi biasanya tuh jadi dikonversi 20 SKS kalau satu magang. Tapi ketentuan kayak misalnya yang bisa dikonversi apa aja itu balik ke departemen KP ini bisa dikonversi KP nggak ya? Tergantung magangnya magang apa dulu dong. Kalau misalnya emang relate sama sipil gitu, ya kemungkinan bisa. Jadi nggak usah KP tapi langsung ada nilainya. Gitu. Oh, iya. Kayak kemarin kan kalau Toha itu kalau nggak salah itu kan di BRI ya. BRI-nya tuh bagian Oh, biar di Iya, Iya, dia di BRI tapi bagian yang suruh ngawasin proyek gedung BRI. Iya. Jadinya dia kayak konsultan gitu loh. Oh, berarti lagi di itu ya, dibangun itu ya? Ya, jadinya kan kerjaannya kan kerjaan sipil juga. Jadi Iya, boleh jadinya dikonversi ke relate. KP. Dari angkatan 19 ada yang magang lagi nggak selain Mas Toha? Jadi ada banyak ya? ada tapi kebetul ini Raffi Atala. Nah itu dia magang juga tapi waktu mau pengajuan buat konversi SKS-nya nggak bisa, jadinya dia tetap KP. Gitu. Ini apa lagi nih Mas? Kan tadi banyak banget pertanyaan kita ya Mas ya. Iya. Mungkin gitu ya, tadi kan udah seputar alur ya. Cerita yang paling berkesan deh, apa ada cerita kayak mungkin dari Batara ada yang horor-horor gitu di gedungan biasa ada cerita kayak gitu. Ada apa? Ya itu dia yang ditunggu-tunggu. Enggak sih. Kadang ada yang pada takut ntar di thread ada ketemu orang kayak ada preman, ada gini gitu gak? Orang gitu gak? Kayak nemuin orang yang gak nyaman gitu loh, ada gak dari Batara? Apa ya, kalau uniknya di aku tuh sebenarnya kan Tangerang yang daerah proyekku itu dia wilayah-wilayah hutan. Ada
ada hutan. iya, ada hutan gitu, ada danau gitu. Jadi itu tuh awalnya danau bentuknya, tapi ditimbun jadi gedung. Jadi kan bahaya ya. Kok bisa ya mana ya? Nah, Danau. berarti kan dia Kenapa? muka air ini apa sih, muka air tanahnya kan tinggi, jadi kemungkinan buat kayak kebanjiran atau airnya ngerembes ke gedung tuh kan banyak. Nah, gara-gara itu juga, gara-gara ada proyek itu sering didemo nih sama warga. Nah, itu loh, proyek itu gimana? Sama warga di demo langsung, ini gimana gara-gara proyek ini jadi banjir lingkungan sini, apa ternyata itu amdalnya belum disetujui waktu itu, kayak kurang koordinasi antara warganya sama pemilik proyeknya, nah gitu. Tapi akhirnya bisa diselesaikan tuh, ada di watering lah intinya ya, namanya kak. Ya di apa sih, dipompa airnya, dikeluarin gitu. Jadi udah lancar sih. Kalau di aku kayaknya Tapi kemarin pas KP ada yang demo lagi gak? Pas enggak demo sih, nggak? udah Masih selesai aman ya? kayaknya, masih aman. Jadi Mbak Umi ada kendala gak? Gini. Kendalanya Apa di tuh? pantai itu gimana? Jadi gini, kan kalau dari Tera itu kan proyek BUMN. Iya. Jadi proyeknya terarah terstruktur. Hmm. Nah, sedangkan aku tuh proyek swasta. Jadinya huru-haranya akan lebih banyak. Contohnya, Swasta ya sering kalau misal urusan sama warga ya nggak cuma sekali dua kali lah ya. Ada yang ngajak berantem ada, Preman ya. ya mau minta minuman-minuman yang kayak Itu aja berantemnya ke proyek atau kalau banyak juga pernah ada? Enggak ada. Kalau aku malah biasanya sama pegawai proyek. Oh gitu. Ya, TikTok gitu ya. Ih, takut banget loh. Kalau itu sama proyeknya biasanya, terus misal kalau minta sumbangan gak dikasih gitu kan. Oh, dari Kemarin kan mau passing 17-an ya. Oh itu ya. Nah, kalau sumbangannya dikit ya itu dipermasalahin. Terus Terus ya? Gitu. ya kan agak brutal-brutal nih Pantura nih. Iya. Terus masalah ini kan di sana jarang hujan. Jadinya debunya itu Oh jarang hujan Mbak? ya aku kemarin selama Sekarang hujan terus sih. KP selama KP itu hujan cuma sekali. Bisa ya? Sisi. Ya, itu Oh, aja gitu cuma nggak ada setengah jam, 15 menit kali. Nah itu kan jadi debunya itu kemana-mana kan. Nah itu warga juga protes. Kenapa ini debu kayak bla 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 bla. Terus, tenang. Kan kita punya backupan dari polisi. Oh, gitu. tentara. Tapi dari Bumi kayak ada khawatir gak ini gimana proyeknya malah jadi bahan demo? Ada khawatir gak? Atau Santai biasa ya? aja Biasa gitu ya? lah. Kan kita nggak ada urusan. Oh gitu ya? Kalau tadi kan Mbak Tera sama Mbak Umi itu kan ngambil HP di luar nggak sih? Tangerang kan tadi Mbak Iya, Tera. di Terus Mbak Umi di mana? Di Rembang. Rembang. Ya di Rembang. Kenapa nggak di Semarang? Atau nggak boleh? Atau gimana ini? Jadi dulu tuh ada ketentuan kalau KP harus di luar Semarang. Oh gak boleh di Semarang berarti? Enggak boleh. Dulu. Oh dulu ya? Kemarin ada di Ungaran Waktu ya? awal-awal itu Oh. nggak boleh di Semarang, kota Semarang, dan satu proyek buat satu anak. Jadi kan Tak kira susah, satu proyek ya. bebas gitu. Berarti Enggak. satu gedung sahabat doang yang dari sipil? Kalau Sini. gedung satu orang, kalau jalan tuh yang penting tiap ada berapa Beda STA, beda berapa STA. STA gitu tuh bisa beda orang. Terus kalau bendungan misalnya ada yang di spillway bisa, jadi bisa lebih tergantung kayak bagian-bagiannya bisa. Tapi kalau gedung biasanya satu. Akhirnya tuh Mbak Tera ada temannya sama Domi gitu dari sipil. Nah. Mbak Tera sendirian. Tapi kalau sekarang tuh karena apa ya, mungkin kesulitan juga kan nyari proyek. Kan ini kan tiba-tiba offline ya. Ya, Jadinya pertama kali semuanya tuh nyari proyek tuh bareng kan, ngebludak dari nggak dari univ doang, dari universitas lain. Kayak misalnya kita daftar udah penuh gitu. Jadinya kayak kita agak mendesak ya ke prodi, Pak kalau misalnya 2 orang gimana tapi tinjauan berbeda gitu. Akhirnya dibolehkan, dan karena alasan juga susah dapat proyek, jadi akhirnya dibolehin juga di Semarang. Itu baru kali ini atau udah lama? Baru tahunnya Mbak Tera sama Mbak Umi? kayak Kurang tahu sih. Kalau aku taunya iya dulu soalnya di luar Semarang. Itu juga tergantung dosen pembimbing. Iya tergantung dosen. Kan ada yang idealis ini sesuai sama peraturan. Ya. Jadi nggak boleh di Semarang. Ada juga yang kayak ya udah lah mas, Mbak, silahkan aja. Yang penting Iya. cepat selesai. Iya. Tapi kemarin dari Mbak Tera ada itu nggak? Itu kan dari kampus-kampus lain juga ikut kan? Iya. Banyak juga dari kampus lain juga. Banyak, dan agak culture shocknya tuh kita tuh di Undip tuh perorangan kalau KP, sedangkan kalau Oh, mereka itu kampus ada- lain itu mereka berkelompok kayak Nah, 3 itu. orang, 4 orang, 2 orang gitu. Sedangkan kita sendiri ini pressure, udah datang sendiri, mereka kelompok-kelompokan, mereka udah punya circle, kita siapa gitu kan ya? Tapi kan mungkin kan udah itu kan kalau sipil kan. Iya, lebih agak bisa sombong ya soalnya negeri gitu, Kan sedangkan punya sipil juga. iya, Apa? biasanya jarang
jarang kan kayak misalnya proyek isinya anak negeri semua itu kebetulan proyekku banyaknya Oh, iya, anak negeri swasta, ya? yang anak negeri itu cuma aku, jadinya agak sombong Wih, sih. mantap. Enggak. Terusnya lebih, tapi jadi beban juga gara-gara anak undi, berarti harus bisa Oh, gini, iya, kayak- beban dong. Nanya ke Mbak Tera gitu ya? Lebih Pernah enggak nggak? kayak dikasih tugasnya, ini Tera aja, dikasih Tera semuanya gitu aja. Kayak padahal yang lain tuh nganggur, kayak padahal saya masih banyak nih Berarti kerjaan dipercayakan, gitu. berarti dari situ Ya dipercayakan. sebenarnya ya keuntungannya lebih dipercaya, tapi ya resikonya harus nerima lebih banyak tugas juga. Tapi juga gitu gak? Ah, Ada banyak yang dari kamar undip. Ada satu univ. Jadi di sana itu jarang menerima anak KP. Oh gitu. Iya, ada kemarin barengan itu dari Universitas Immanuel. nggak tahu kan? Aku juga nggak tahu. Aku juga awalnya nggak tahu tapi berusaha mencari tahu dari ini Universitas Kristen di Jogja. Iya, Banyak atau cuma satu orang? 5 orang. 5 orang itu Kayaknya langsung Tapi bisa gabung nggak? hantam. Kayak sering Aku kan atau sendiri? Ya kan gitu? extrovertnya full plus kalau ketemu orang baru kan, "Hey bro, apa kabar nih? Iya, jaga Dari juga mana sih. nih?" Iya. Undip ada. Tapi kan terpandang nggak sih di sana malam? Ya lumayan Kan sih. Undip dari Undip. Sering Ya. ditanya nggak Mbak? Ini gimana Bang? Ya jarang ya, dikit-dikit ditanya lah, ada dikit lah. Soalnya tuh gara-gara aku ikut owner, jadi dari Pak Nurwaji itu jadinya tuh mereka dari konsultan sama kontraktor tuh kayak sungkan gitu loh. Oh, kayak mau ngasih Ya kayak oh ini juga aduh, iya ini dari ini. ini. Ah, Jadi udah terkenal sama apa? Udah dikenal kan Bang di sana. Kayak ini Bang dari ini dari kamu. ada cerita seru. Ah itu apa cerita Bang? Jadi Yang waktu ditunggu ceritanya. akhir-akhir KP itu tuh sempat ada kunjungan dari jaksa, dari owner juga. AKP. Mm-mm. Dari Departemen Kelautan dan Perikanan DKP dari Jawa Tengah provinsi kan Iya. datang. Itu aku disuruh disidang gitu, suruh duduk. Coba sini, mbaknya kan netral ya di sini, nggak ikut kontraktor, nggak ikut konsultan. Kamu di sini dari owner. Coba sebutin kesalahan dari proyek ini apa aja. Waduh, mampus nih. Nanti habis dari sini mereka pulang aku diajar nih. Jadi Bang Mi nyebutin itu semua. Iya di Semua fakta. Pak, ini di sini fotonya kropos Pak. Oh ya, cara fotonya kropos. Mampus. Terus habis itu udah selesai, bapak-bapaknya pulang, aku nggak berani ngobrol sama siapa-siapa. Tapi masih Konsultan aman kan, lancar kan? Atau ada kendala habis itu? habis itu 2 hari Kayak aduh berikutnya, senang mau apa itu 2 hari apa sehari ya? Aku keluar, selesai. Oh, itu pas di air ya? Berarti aman Iya, kan? kayak- Gak terlalu apa kan di Ya situ. itu kalau misal di tengah-tengah kan ya agak aduh gimana nih. Dia mulai kayak menghambat Mm-mm. Ya itu kerjaan sih malah. gara-gara aku dari owner jadi mereka agak sungkan kalau mau nyuruh-nyuruh yang agak berat juga agak sungkan. Biasanya kalau nyuruh yang agak berat, Pak gaji dong, Apa? gaji, minta gaji Dari siapanya? dari kontraktor ya siapa yang ngasih tugas kayak, Oh gitu. "Duh, Pak leburan masa nggak dapat apa-apa." Ya Itu minta Mbak Mi aja. pernah Nah dikasih itu siapa? fun fact juga tuh, nggak semua proyek tuh dikasih Iya. gaji ke anak KP-nya. Pernah nggak dikasih ya? Oh enggak dong, makan aja enggak kalau aku. Kan Aku negeri kan makan- swasta lebih itu nggak sih? Aku Iya. makan sehari 3 kali. Itu Dikasih makan di sana? Iya. ya ada yang KP 5 kali, itu orangnya makannya 5 kali. Ya snacknya 2, makan beratnya 3. Berarti setiap hari udah ada konsumsi dari sana ya? Ada yang Iya. gitu, ada yang nggak ngasih juga tapi Betul, kalau di dikasih aku nggak? enggak. Berarti dia Gara-garanya sendiri? mungkin Sendiri. Tera itu proyeknya orangnya kan banyak ya. Iya. Ya kalau suruh mengeluarkan 20 orang buat uang Makan makan kan berat. Lumayan ya tiap hari. Kalau aku kan kemarin akhir-akhir cuma aku sama temanku satu lagi, jadi 2 orang. Ya sehari 3 kali makan, snack dapet, jajan dapet, uang saku dapet. Ada betul salah juga? Ya Tuh. adalah mistis. Per hari atau sekali? Itu ini ada om-om sugar daddy. Enggak. Tiap dapat tugas, misal terus kayak menurutku tugasnya berat, ya aku Masa? bercanda aja kayak, "Pak, sok sih Pak tugas kayak gini, masa nggak dapat uang?" Terus, "Udah mana nomor rekening?" Enak banget ya. Besok ambil yang swasta itu ya? Nggak semuanya juga. Oh, nggak semuanya. Iya, enggak semuanya kayak gitu. Tapi sebelum ke situ udah kepikiran itu gak? Dapat kayak gitu gak? Atau Enggak. dikasih tahu? Aku orangnya let it flow banget kayak, ya udah, apa yang ada ya dijalanin. Misal nggak dapat ya oke aja, yang penting selesai kan. Tapi fun fact, kalau di proyek itu biasanya cewek itu lebih di Oh, Ya iya. di dewi-dewi kan.
misal Pak aku males, Pak jangan Nggak saya apa-apa, nggak apa dong, gitu, nggak apa, jangan gitu kan. saya dong Pak yang ke lapangan panas, ya udah enggak. Kalau cowok Bisa cowok. walah kamu Cowok lemah gitu Iya. kan. Lah besok nggak bisa gitu kan. Tidak nggak ya. bisa kan? Nah ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Coba aku bacain ya Mbak. Kalau SKS-nya belum memenuhi target, otomatis kan nggak bisa ngambil KP di semester 7. Nah, ada tips atau saran nggak buat memenuhi target SKS di semester 7? Karena banyak dari teman kita yang SKS-nya nggak dapat full di setiap semester. Nah, Berat ya pertanyaan. gimana ada tips nggak dari Mbak Tera satu apa? Nggak dapat full tuh maksudnya gimana? Ya maksudnya kan banyak ada yang ngulang gitu. Nah, semester kan kayak di akhir semester 7 tuh nggak memenuhi syarat gitu kan. Syaratnya kemarin berapa? 98. 98. Iya. Jadi ini buat adik tingkat atau buat misal udah mau ambil KP harusnya? Udah Ya semester buat dua. adik tingkat ya minimal angkatan 20, 21 lah ke bawah. Misal Kan masih sekarang bisa. berarti 23 sekarang semester 5 ya. Belum mepet ya. ya semester Ya 5. 21, 20, 22 nggak apa-apa. Yang penting buat adik tingkat. Paling enggak kan harusnya sekarang udah dapat SKS 70-an ya. Kalau angkatan 70 berapa gitu. 20. 20. Iya 20. Kalau semester 5 ya. Semester Iya. 70 SKS. 70 Iya, nggak ada. lebih lah. Ada lah. Oke lanjut. Terus Kalau belum ada gitu. kalau belum ada terus ada solusi nggak? Pak? Nggak Masih ada. adakah solusi buat lanjutin? Kalau udah semester 7 terus belum segitu ya nggak ada solusi, harus nungguin. Berarti ntar katanya nggak iya molor ya dia. Iya. Belum bisa ya. Semester 8 baru bisa. Kalau udah selesai semester ini baru bisa ngambil KP. Ada nggak yang baru KP semester 8, 9? Ada banyak Semuanya? cutting juga masih ada yang angkatan misalnya 2018 bareng sama kita juga ada. Terus tapi kebanyakan sih emang di semester 7 antara semester 8 gitu sih. Jadi kalau tips buat misalnya yang masih semester 1, 3, 5 itu kedepannya mungkin lebih maksimalin aja kan semester matkul wajib tuh nggak 24 SKS ya. Jadi bisa tuh diambil buat pilihan-pilihan. Soalnya kan minimal 5 mata kuliah pilihan. Nah, itu bisa sambil dicicil. Jadi waktu besok udah mau mendekati KP tuh udah masuk dari SKS pilihannya itu. Jadi besok udah nggak nanggung banyak SKS lagi. Oh, berarti mata kuliah yang minimal diambil itu 5? Matkul pilihannya 4? 4 atau 5? 4. Oh 4 ya. Kalau mau nambahin dikit. Kalau kayak ada yang bilang perubahan kemarin ya? 4. 4 ya? Iya, Sama- Iya. 8 SKS. Kemarin ada yang bilang yang mata kuliah tuh kira-kira minimal kita lihat 2-3 ya. Apa salah dengar ya? 4. 4 berarti ya? Terus mau ngasih tips saja buat angkatan 20 berarti ya. Ya, Kalau ini misal- semester 5 ya, yang mau ini. Misal semester kira-kira masih kurang 2 SKS gitu buat bisa KP. Oh Misal iya, buat masih dikit kan ya? ini kurang dihitung dikit ya? kan sekarang misalnya Oh. berapa terus wah kayaknya kurang 2 SKS gitu. Besok semester depan ambil lah ini. Apa namanya? CKN. Enggak KKN. Kampus Merdeka. Ya kan KKN tematik juga bisa salah satunya. Kalau nggak KKN tematik ya mau ngambil apalah terserah itu kayak kemarin di UNS itu kan. Oh ya kakak itu semester berapa berarti? Semester 6? Ambil semester. Yang penting udah 100 SKS. Oh, syaratnya 100 syaratnya? Ya kalau kemarin waktu aku sama Tera KKN itu syaratnya masih Ongoing ongoing 100, tapi kalau sekarang udah 100 SKS. Jadi susah. BTW itu bedanya, kemarin udah nanya sih, Mbak, bedanya KKL, KP sama KKN. Itu kan hampir sama di lapangan semua kan itu Iya, di iya. KKN mana? Oke. Siapa? Kalau KKL itu bareng-bareng kuliah kerja lapangan. Oh ya, Juga. buat angkatan 11 juga? Hubungan ya, bareng-bareng? ya cuma Iya. hubungan Satu doang. angkatan. Ya. Satu angkatan, tapi dipisah-pisah kalau kemarin. Oh. Tergantung angkatan kalian sih sistemnya. Sama lihat proyeknya juga bisa apa nggak buat bareng-bareng. Itu cuma kunjungan doang. Jadi kita lihat dia doang kalau KKL. KKN itu pengabdian, jadi terjunnya ke masyarakat. Iya. Kalau KP ya kita beneran kayak magang, praktik. Iya, sendirian juga. Ya PKL lah kalau anak Tapi kalau KKL itu kan bareng-bareng kunjungan, nah, itu ada nilainya enggak itu? Ada, itu ada Jadi, SKS-nya. Oh ada SKS-nya? Iya. satu SKS doang sih. Iya. Kalau Tapi dari angkatan 19 kemarin ambilnya semester berapa kalau KKL? semester ini ya berarti. Hmm. Tapi pelaksanaannya waktu Oh, sebelum baru ini berarti. Iya, baru semester 7 baru bisa ambil SKS KKL-nya, tapi kita pelaksanaannya akhir semester 6 pas Iya. mau liburan gitu lah. Ambil Jadi- SUAS. Agaknya liburan ke semester 6 ke semester 7 itu paling padat lah bisa kalian kayak banyak KKL, ada
KP juga mestinya. Iya, itu ya. Kalau mau KKN juga. KKN bisa sekalian diambil. Kalau Tapi kalau KKL Mas dulu ya kalau nggak, kalau KKL tuh kan tadi kunjungan, nah itu Iya. dipilihin atau dari kita juga kayak KP? Angkatan ya, itu kan seangkatan bareng ya, jadi kita nyari sendiri. Nah untuk proyeknya yang jelas yang bisa bahasa angkatan kalau ada. Kalau waktu kita kemarin karena masih pandemi juga, jadi dibatasi biasanya untuk satu proyek sekitar 40 orangan gitu. Jadi ada sekitar 8 kelompok kalau nggak salah di angkatan. tapi waktunya bareng kan Mbak, satu angkatan? Iya bareng, jadi satu Berbaris minggu waktunya. gitu, satu minggu melaksanain KKL bareng. Itu pas KKL tuh ada yang udah KP belum? Atau semuanya Belum. KP? Atau ada syarat sebelum KP harus KKL gitu. Oh, Nggak ada. Nggak ada. ada Berarti sih. kalau kita belum ambil KKL sebelumnya udah KP nggak apa-apa berarti ya? Nggak apa-apa kalau Nggak apa-apa kalau SKS. bisa. Oh gitu? Iya. Ada yang bisa kemarin? Ada Nggak yang ada. itu udah? Enggak sih. Belum ya? Paling ada yang magang gitu jadinya nggak bisa. Gitu. Aku sebenarnya ada pertanyaan lagi Mas, masih boleh nggak nih Mas? Boleh. Masih Boleh, masih Bang. Oke. berapa menit? Oh iya masih 10 menit lagi nggak Iya. apa-apa. Ini pertanyaan terakhir. Oke, jadi ada yang nanya juga, waktu kemarin KP itu kan kayak nginep gitu kan di sana. Nah itu harus cari kos lagi atau emang udah disediain dari PT-nya? Itu beda-beda tiap proyeknya. Ada proyek yang nyediain mes buat anak KP, ada yang nggak dikasih. Jadi kita ada yang ngekos atau mungkin ada saudara di daerah proyeknya itu bisa ikut ke rumah saudaranya. Tapi kebanyakan sih nggak menyediakan mes ya. Jadi kita nyari kosan sendiri di daerah situ. Kalau kemarin aku tuh ditawarin sebenarnya Hmm. ikut sama PM-nya, sama engineer-nya. Tapi kan ya mohon maaf nih laki-laki semua, masa saya harus ikut di satu kontrakan kan. Jadi mending nggak kos aja. Iya. Tapi kalau cowok-cowok bisa lah ikut. Apalagi kalau proyek-proyeknya proyek-proyek swasta tuh biasanya banyak nyediain kayak gitu. Tapi dari proyek itu ada kayak syarat jaraknya harus maksimal segini, apa kosnya itu? Ada? Enggak, aku aja dari tempat KP ku sampai ke rumah tuh sekitar 15 kilo. Jadi aku tiap berangkat 15 kilo. Iya. Jadi aku berangkat KP sejam. Jauh banget ya Mas. Berarti kayak Udah pulang balik. kok malah jauh banget? Karena ada saudara, ada kakakku di Tangerang, jadinya ikut. gitu. Ya. Tapi nggak kena macet-macet gitu. Macet di kereta ya agaknya. Pakai kereta, Pak? Iya naik KRL. Oh, berarti setiap hari pakai kereta? Iya naik KRL. Nggak ada kendaraan pribadi waktu itu. Jadinya naik KRL, naik angkot, naik Gojek. Udah gitu. Tapi nggak ganggu itu ya Pak? Sangat mengganggu, capek soalnya ya. Duitnya itu juga kayak Kenapa sekali jalan sehari tuh 50.000 buat 50.000. PP doang, iya. Buat bayar kereta, Gojek, angkot. Itu semua biaya ditanggung sendiri ya? Iya, Kalau itu. Tommy kan kemarin ada itu ya, dikasih itu ya? Ya dikit-dikit lah bisa buat Lumayan ya? jajan. Kalau ongkos kan juga jarak aku ke kosku ke tempat kafe berapa? Sekilo per 2 kilo? Kita Iya, kayak dekat. sini Iya. sana Tommy. Kalau bisa sih nyari yang deket-deket aja sih bisa kos. Oke Mbak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya? Terakhir ya? Tadi terakhir sekarang Ya terakhir lagi ya, terakhir lagi ya. Terakhir. Paling terakhir Oke, ya. terakhir ya. Ya Kak, biasa kalau podcast kan biasa paling terus ada tips sama pesan lah buat adik-adik tingkat mungkin buat Oke. 21, 22, 20. Banyak kan udah pernah KP kan, mungkin ada saran, mungkin ada pesan sebelum apa mereka menjadi KP itu ada saran nggak, ada pesan-pesan gitu ya? Mungkin dari Bang dulu gimana? Oh dari aku dulu. Kasih tips ya Pak. Kalau menentuin pertama ya, kalau menentuin KP di mana itu kayak yang kemarin yang tadi aku bilang. Iya tadi ya. Tadi aku bilang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, Tadi lanjut. aku bilang kan harus nentuin tujuan kita itu setelah ini mau ngapain. Kalau mau lulus cepat ya harus realistis, kalau enggak ya idealis. Terus yang kedua, terus berikutnya kalau KP itu semaksimal mungkin itu tuh dilakuin semaksimal mungkin karena di situ kita dapat ilmu banyak. Jadi yang sungguh-sungguh gitu ya, Iya. yang main-main gitu ya. Kita nggak dapat di kampus, nggak dapat di kuliahan, nggak dapat di kelas kan. Jadi ada ilmu-ilmu yang tipis-tipis yang kita ternyata kayak gini. Ya langsung apa dapat gambaran kan lapangan. Ya terus dipersiapin aja karena hidup di
proyek Rasmus. Oh iya. Iya. Siap bos. Apalagi cewek ya Pak ya? Iya. Harus itu ya, Wah. mental ya. Mentalnya. Kalau cowok kan bisa aja sih cowok. Sama dipersiapin aja buat angkatan-angkatan 20 dan ke bawah, disiapin jangan sampai ada yang pulang biar cepat KP. Wah itu kan. Kalau Mbak Tera gimana? Dari aku juga persiapan jangan nyepelein lah buat SKS yang misalnya masih bisa ambil aja sikap pokoknya. Terus kalau ada yang presentasi mulai sekarang boleh banget nih nyicil, soalnya ada minimal kehadiran kan 5. Nah, itu kalau bisa Masih banyak-banyak ya benar. Terus kalau buat nyari proyek sih nggak ada tips ya, kayak misalnya apa aja deh dikerain. Kalau emang ada ada orang dalam ya udah nggak apa-apa, manfaatin. Kalau emang nggak ada, masih banyak jalannya, ada cutting, ada dosen-dosen. Frustasi dulu. Iya, jangan putus asa dulu pokoknya. Terus selama pelaksanaan KP itu pokoknya enjoy aja di proyek, nggak usah yang kepikiran laporanku gimana, mau sambil nyicil laporan boleh, bagus kalau iya, tapi jangan sampai ngeganggu selama di KP-nya gimana kak. Iya maksimalin pokoknya, bisa ikut di proyek sambil misalnya misalnya ada ikut ngecor, ikut aja, nggak usah kemalaman gimana gitu, nggak usah gengsi, cari aja yang bisa dicari, semuanya ambil pokoknya. Sama jangan lupa ambil hati PM. Oh iya, Siapa tahu bisa dapat proyek kan sih. Nah itu pentingnya kalau misalnya, kalau aku ya Kak, Relasi. kalau aku makanya mending pilih proyek, pengennya kan yang sekalian BUMN, mana tahu kan bisa jadi ada relasi. Ya gitu. Terus pas KP, iya apa yang aku bisa, udah kasih aja tahu semuanya gitu. Nah itu ya pesan dan saran dari Mbak Tera sama mungkin kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyain mungkin bisa Tanya di kolom chat ya. komen di kolom komentar ini ya Pak ya? Iya. Atau bisa ngechat Mbak Tera. Oh iya. Boleh. Gitu ya. Biar rame. Iya. Ke DM juga boleh. Iya, di DM akunnya apa Mbak? Kalau boleh tahu. Raja Rahman. Iya, apa itu ya? Nanti kita kasih kolom komentar Iya. kalau mau ingin di follow di Mbak Tera apa ya? Ya nama aku aja Tera Syafira ya. Dia udah follow belum? Belum ya. Belum ya? Belum siapa? Ya Mbak, karena ini udah panjang lebar ya ngomongin Iya. KP, terasa ya udah di akhir acara. Mungkin dari aku sama Adin terima kasih udah nyempetin waktu buat datang di podcast periode terakhir. Ini podcast terakhir juga di periode Penutup spesial ya, spesial Spesial. KP Mbak. Mungkin sebelumnya kita akhirin buat podcast kali ini, dan buat teman-teman jangan lupa tonton terus podcast periode selanjutnya Adin ya, tetap di YouTube AMS Undip. Audio Jungle.